petik bunga di taman desa, harum semerbak menggoda rasa. Berjumpa kembali dengan podcast Gembira, ngobrol asyik seputar semansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Gembira, saya Kaila Maharani hadir di sini untuk menemani Sobat Gembira menyaksikan podcast Gembira pada hari ini. Pada setiap episodenya, Gembira menghadirkan narasumber dan topik yang luar biasa untuk hadirin yang setia. Di episode kali ini, kita kehadiran sosok yang luar biasa. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Purworejo sekaligus Duta Integritas. Pemimpin yang tak hanya cerdas dan berani, tapi juga mempunyai visi yang kuat tentang peran perempuan masa kini. Mari kita sambut Kak Aisyah Khosrotul Atifah. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya berkesempatan untuk mengikuti podcast Gembira, yaitu salah satu program kerja dari OSIS SMA Negeri 1 Purworejo. Selamat datang Kak Ais. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sekali. Kebetulan kemarin baru dilantik resmi menjadi alumni Muda Ganesha 25 dan sekarang hari ini sangat bahagia. Alhamdulillah, semoga Kak Aisyah selalu dalam perlindungan Allah dan selalu sehat ya Kak. Amin, terima kasih. Untuk teman-teman Sobat Gembira, semoga selalu penuh dengan semangat dan bahagia sesuai dengan nama podcast kita, Gembira. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami merasa sangat senang mengundang Kak Aisyah untuk berbincang santai dalam podcast Gembira. Sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Purworejo dan Duta Integritas, Kak Aisyah adalah sosok pemimpin yang menginspirasi. Maka dari itu, kami ingin menggali lebih dalam tentang perjalanan Kak Aisyah dalam membangun personal branding, serta bagaimana sih semangat Kartini yang dapat diaplikasikan pada zaman modern sekarang. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin cerita-cerita dulu ya, gimana bisa ikut OSIS gitu. Jadi teman-teman, di kelas 10 awalnya saya sempat ragu ingin mengikuti OSIS atau tidak, karena memang sebelumnya belum pernah mengikuti organisasi di SMP. Tetapi waktu itu saya diyakinkan oleh teman-teman juga orang tua, dan akhirnya yaudah coba aja lah dulu. Akhirnya ternyata di kelas 10 itu diterima, kebetulan di seksi bidang 10 KDBI. Nah, di kelas 11-nya memberanikan diri kembali. Bagaimana sih naik level, oh kayaknya mau tantangan baru nih gitu. Akhirnya nyoba mendaftar menjadi ketua OSIS dan alhamdulillahnya terpilih begitu. Nah, dari situ juga akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi Duta Integritas. Nah, Duta Integritas ini yang pertama itu memang syaratnya utamanya harus OSIS. Nah, jadi dengan ikut OSIS ini memang membuka peluang baru untuk saya. Nah, kemudian seleksinya itu diawali di kabupaten dulu, ada seleksi membuat artikel waktu itu, di provinsi lanjut ada seleksi wawancara, kemudian ada orasi, dan alhamdulillahnya waktu di provinsi mendapat juara keempat dan diresmikan menjadi Duta Integritas Provinsi Jawa Tengah, begitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman perjalanan Kak Aisyah dalam membangun citra diri ini. Tapi Kak Aisyah, di balik kepercayaan yang sudah Kakak emban, pasti tetap ada orang-orang yang berpikir bahwa pemimpin itu harusnya laki-laki. Oh iya. Bagaimana nih pendapat Kak Aisyah mengenai pendapat tersebut? Dan seperti apa sih cara Kak Aisyah menjawabnya sebagai seorang pemimpin? Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang ini ya mungkin dari teman-teman, walaupun tidak semua ya, pasti ada yang berpikiran seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang kiprah Kartini di masa kini ya. Dengan adanya kiprah Kartini juga sangat membantu kita para perempuan gitu untuk berani mencoba, berani menyampaikan pendapat, mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya begitu. Dari situ juga salah satu penyemangat bagi saya untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa perempuan juga bisa gitu. Tentunya untuk menjawab pertanyaan yang tadi tidak hanya perkataan ya, juga tindakan. Sebagai perempuan saya tahu bahwa yang kadang diragukan dari perempuan itu karena perempuan itu lebih dominan di perasaan. Nah, dari situ saya mencari,
dari kelemahan ini bisa dijadikan kelebihan gak ya? Dari situ saya berpikir bahwa perempuan yang dominan dengan perasaan ini bisa lebih kritis dalam menghadapi masalah, juga bisa berempati kepada anggota-anggota dan teman-temannya, begitu. Dan dibalik itu juga dari kelemahan dari perempuan yang lebih dominan di perasaan, karena memang pastinya ada mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan, rintangan dan juga masalah yang dihadapi di organisasi. Sebagai pemimpin ya, kita sebagai perempuan juga harus meyakinkan diri kita bahwa di kondisi-kondisi tertentu kita butuh mengedepankan logika kita dibanding perasaan, begitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak, langkah dan pilihan yang Kakak ceritakan. Nah, hal ini berarti jelas bahwa kepemimpinan itu bukan ditentukan oleh gender, tapi ditentukan oleh ketulusan, kemudian keberanian dan juga visi yang kuat. Nah, keteladanan seperti Kak Aisyah inilah yang menjadi salah satu hal yang menginspirasi untuk kita semua. Oh ya teman-teman, berbicara soal menginspirasi nih, pasti tidak luput dari Kartini. Nah, menurut Kak Aisyah nih, perjuangan beliau yaitu Raden Ajeng Kartini ini bagaimana sih jika diterapkan di masa sekarang? Apakah emansipasinya itu masih relevan? Kemudian bagaimana sih Kak cara menghidupkan jejak Kartini di masa modern seperti saat ini? Oke, baik. Tentunya masih sangat relevan ya. Dan terbukti ketika memang banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia itu perempuan. Salah satunya Bupati di Purworejo ya, perempuan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai kompetensi yang sama, mempunyai kesempatan yang sama. Pun apabila diberikan kesempatan tersebut bisa dijalankan dengan baik, yang artinya memang masih sangat relevan. Nah, terkait tadi kiprah dari Kartini sendiri, tentu saja dari perempuan, tentunya dari saya sebagai pemimpin muda begitu ya, dari kita itu harus terus mengedepankan adanya motivasi-motivasi untuk teman-teman juga yang lainnya, karena memang dari perempuan-perempuan itu banyak yang pastinya ragu ya, takut untuk memulai begitu. Dengan kita berusaha untuk memotivasi mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Kartini, kita bercermin dari beliau, itu juga menjadi salah satu yang bisa menyemangati lagi para perempuan untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Begitu. Wah, jawaban Kak Ais barusan ini sangat mencerminkan semangat Kartini ya teman-teman. Tidak hanya lewat kata saja, tapi juga lewat aksi yang tentunya sangat berarti ya Kak. Nah, Kak Ais ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin perempuan ini tidak hanya mengambil peran teman-teman, tapi juga harus bisa merawat nilai yang ada di dalamnya dan juga memberikan dampak. Nah Kak Ais, berbicara soal dampak nih, tentu tidak luput dari bagaimana sih seseorang bisa membangun citra dan juga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Padahal di masa sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa personal branding itu apa sih? Hanya pencitraan semata saja. Oh gitu. Iya. Lalu bagaimana sih Kak bukti bahwa personal branding ini bisa tumbuh dari integritas kita sendiri dan juga ketulusan kita? Nah, bagaimana juga cara Kak Ais dalam menjaga konsistensi antara citra dan juga jati diri dari Kak Ais sendiri? Terlebih di era media sosial sekarang itu kan apa-apa cepat sekali ya Kak. Benar banget ya. Oke, baik. Ini menarik banget nih, karena memang di perkembangan teknologi sekarang itu media sosial bukan hal yang bukan hal yang tabu ya, udah sangat lumrah sekali. Nah, dengan begitu caranya adalah yang pertama kita kenali diri kita dulu. Kita mau dikenal orang seperti apa dan kita itu orangnya seperti apa sih begitu. Di samping itu memang yang utama adalah kita harus menjaga attitude dan etika kita di media sosial. Itu adalah hal yang wajib menurut saya. Dan kemudian untuk yang kedua adalah tadi kita harus mengenali kembali diri kita itu seperti apa. Jadi karakter sejati kita begitu. Bukan berarti pencitraan kita itu menjadi orang lain, bukan ya. Tapi bagaimana versi diri kita yang terbaik. Nah itu yang kita pakai. Misalkan nih ada pemimpin yang memang dia membranding dirinya itu menjadi orang yang ini menjadi orang yang lebih tegas, lebih dominan ketegas, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dalam bermedia sosial, branding tersebut itu tidak menghalangi dia dan juga tetap beretika yang baik.
Nah, kalau misal saya sendiri itu memilih untuk membranding diri mungkin seperti yang ramah mungkin ya, seperti yang welcome begitu. Itu salah satu branding yang ingin saya tampilkan dengan tetap mengedepankan etika dan juga attitude dalam berteknologi begitu. Wah, berarti membangun personal branding dengan menjadi diri sendiri itu sangat penting ya, Kak? Penting sekali karena gini, mungkin tadi disinggung juga pencitraan gitu ya, katanya kalau personal branding gitu ya. Sebenarnya bukan pencitraan karena memang itu diri kita, cuman versi yang terbaik yang kita tampilkan saja. Karena bukan berarti juga di media sosial kita harus mengumbar kesedihan kita, mungkin amarah kita dan lain sebagainya, kan itu tidak perlu ya. Jadi itu sebenarnya bukan pencitraan teman-teman. Jadi bagaimana kita itu memposisikan diri di lingkungan yang tepat begitu. Wah, Kak Aisyah ini keren sekali teman-teman. Beliau berani untuk melangkah dan juga bersuara. Tapi Kak, di luar sana itu pastinya banyak sekali teman-teman yang bahkan belum berani untuk melangkah dan bersuara. Mungkin dari Kak Aisyah sendiri ada nih pesan yang ingin disampaikan agar teman-teman kita di luar sana itu berani untuk melangkah. Oke, berani untuk melangkah ya. Jadi kalau menurut saya yang penting, pondasi terpenting ketika kita mulai mencoba untuk berani melangkah adalah coba aja dulu gitu. Pertama karena kita butuh mental untuk menyampaikan aspirasi pendapat kita, itu tidak semua orang bisa karena mungkin mereka takut, ada yang mungkin malu. Nah sebenarnya itu kita harus melatih mental itu. Jadi coba aja dulu, mau mungkin kita didengar atau tidak, yang penting setidaknya kita mencoba. Karena mental itu kan kita bangun ya, tidak langsung terus habis itu wah mentalnya langsung bagus nih, langsung percaya diri kan, enggak. Pasti ada fase-fase di mana dia merasa oke, sepertinya cara saya menyampaikan pendapat saya kurang baik. Nah kedepannya dengan dia sudah mempunyai pengalaman, berani mencoba itu, bisa dia evaluasi kembali dan membentuk mental dia dengan baik. Jadi selain itu, selain mental, cara yang memang harus dipersiapkan adalah rajin-rajinlah membaca dan mengerti apa yang ingin kita sampaikan begitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, khususnya perempuan ya, kita harus mengetahui nih apa sih yang akan kita sampaikan. Kita harus benar-benar mengerti dasarnya karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan tersebut begitu. Wah, betul sekali nih teman-teman. Semoga dapat memberikan banyak perspektif baru ya, dan tentunya bisa menanamkan keberanian dan juga keteguhan untuk mencapai tujuan kita. Nah, Kak Aisyah, Kak Aisyah ini kan telah menunjukkan seorang pemimpin itu berarti bukan hanya soal posisi ya, Kak? Iya, betul banget. Tapi soal bagaimana kita bisa memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kita. Iya. Nah, alhamdulillahnya sepertinya tuh banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dari perjalanan yang barusan kakak ceritakan ini. Nah, sayang sekali teman-teman, sepertinya ini sudah di sesi akhir kita. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, mungkin ada nih pesan ataupun motivasi yang akan disampaikan kakak untuk sobat gembira di sana. Mungkin bagaimana cara untuk berani bermimpi, kemudian melangkah, dan juga memberikan kontribusi yang terbaik untuk teman-teman di sekitar kita. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk melangkah, cobalah. Jangan ragu untuk melangkah, karena memang hidup ini butuh keberanian untuk mencoba melangkah, karena tidak ada salahnya untuk melangkah. Kalaupun gagal, kalaupun nanti ada rintangan-rintangan, nikmati rintangan tersebut, karena kita harus menikmati prosesnya. Dan langkah kecil di setiap harinya itu akan membawa kita ke dampak atau hasil yang besar yang kita pun mungkin tidak membayangkan sebelumnya. Begitu. Dan untuk peran sebagai perempuan ya, terutama kita perempuan, bercermin dari beliau Kartini juga, kita harus terus berkontribusi secara nyata. Karena di masa sekarang ini kita ada media sosial, kita juga banyak bisa melalui media-media yang lainnya juga kita bisa menyuarakan suara kita sebagai perempuan tanpa menjatuhkan laki-laki ya. Karena memang di sini kita artinya mendapatkan kesempatan yang sama, tetapi dengan syarat juga untuk tetap menjaga etika dan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat-pendapat ataupun pemikiran kita dengan cara yang baik. Gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aisyah karena telah bersedia untuk berbagi kisah, kemudian pemikiran dan juga semangatnya nih Kak. Semoga apa yang sudah kita obrolkan tadi bisa membuka mata kita bahwa
kepemimpinan, kemudian keteguhan, dan peran perempuan pada masa kini itu sangat penting. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini hingga detik ini. Dimanapun kalian berada, semoga kisah yang sudah disampaikan oleh Kak Aisyah tadi bisa menjadi langkah kecil yang juga dilandasi oleh tekad dan juga ketulusan, sehingga kita semua bisa mencapai tujuan kita. Amin. Semoga kita semua, tepatnya perempuan-perempuan masa kini, bisa mempunyai kekuatan untuk mencapai masa depan kita yang cerah. Amin, ya Allah. Amin. Oke Sobat Gembira, sampai di sini obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Jika ada pertanyaan ataupun feedback bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, karena tadi awal saya sudah memberi pantun, maka alangkah baiknya untuk menutup podcast kali ini juga diberikan pantun. Oke, boleh. Kartini, bangkitkan suara wanita, tunjukkan dunia arti merdeka. Cerita hebat dan penuh makna, semua terkandung dalam podcast Gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kemerdekaan